di saat kedukaan dan sebagainya. Tapi kalau keluarga adalah orang yang membenci kita, sebaliknya kita benci, yang membuang kita atau sebaliknya kita membuang mereka, itu keluarga yang tidak sehat. Oke. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian tentu semua dari kita mau ya keluarga yang sehat ya. Tapi bagaimana keluarga yang sehat itu nggak muncul sendiri tiba-tiba aja. Tentu ada usaha ya. Seperti kita mau sehat di masa pandemi ini. Caranya gimana? Salah satunya olahraga, makan makanan sehat gitu ya, vitamin, makan makanan bergizi supaya kita punya imun yang kuat, kita tidak mudah uh, terkontaminasi virus. Walaupun kita mungkin sudah jaga tapi tetap aja bisa, kita nggak tahu datang dari mana gitu ya. Nah, itu ada usaha. Demikian juga untuk mau keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, tentu ada usaha. Keluarga yang sehat berasal dari emosi keluarga yang sehat juga ya, emosi positif, emosi keluarga yang sehat. Nah, emosi keluarga yang sehat datangnya dari siapa? Ya dari anggotanya ya, ada papanya, ada ibunya, bapak, ibu, dan anak. Tapi hari ini kan kita sebagai ibu ya, sebagai ibu, dan yang berperan penting itu sebenarnya memang ibu ya. Kalau ibu atau orang tua ya, bapak dan ibu itu emosinya negatif, tentu keluarga emosi tidak sehat. Emosi tidak sehat, keluarga menjadi tidak sehat. Karena apa? Anak tidak bisa menentukan. Karena kesehatan emosi seorang anak ditentukan oleh kesehatan emosi seorang ibu khususnya ya. Apalagi kalau dari kecil dari bayi, bahkan dari kandungan ya, dari kandungan. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mau jujur kita jawab masing-masing atau boleh jawab di chat ya, karena kita semua di mute ya. Boleh dijawab di chat juga. Mungkin saya bisa lihat sedikit gitu. Emosi kita saat ini, masa pandemi ini, lebih banyak setiap hari kita coba pikir-pikir ya, dari bangun pagi sampai mau tidur setiap hari. Atau kalau kita lupa, minggu ini deh, minggu ini ya. Nah, minggu ini emosi kita lebih banyak positifnya atau negatifnya? Yuk, ibu-ibu, boleh di chat. Coba saya mau lihat chatnya. Oh, belum ada yang chat ya. Eh, nggak apa-apa ya. Eh, boleh beberapa orang saja kalau mau, atau negatif ya. Jujur, terima kasih ya untuk kejujurannya. Negatif, positif ya. Ada positif, bagus. Ada lagi yang mau chat lagi sebelum saya lanjut lagi share? Positif, negatif, negatif, positif, negatif. Ada lagi? Mungkin dua orang lagi coba mau bantu saya. Oke, negatif. Eh, saya tunggu satu orang lagi. Oke, terima kasih ya untuk kejujurannya semua dan untuk partisipasinya ya. Saya kembali share screen. Oke. Ya, memang pada saat-saat seperti ini eh, pandemi, banyak ibu-ibu, banyak keluarga yang mengalami yang lebih merasakan ya emosi negatif yang lebih dominan ya. Jangankan pandemi, kadang-kadang sebelum pandemi pun kalau kita pikir-pikir, eh, kadang-kadang karena kesibukan-kesibukan, banyak urusan dan sebagainya, seringkali emosi negatif yang banyak menguasai diri kita ya, sebagai seorang ibu yang dari pagi sampai malam sepertinya nggak ada istirahatnya gitu ya. Eh, eh, kita sama-sama ibu ya, sama-sama mungkin ada yang bekerja, ada yang ibu rumah tangga, tapi tetap aja ya banyak hal yang diurusin gitu. Nah ini ya, kita kadang-kadang lupa mengevaluasi diri, lupa mempunyai kesadaran diri. Oh iya ya, hari ini kok sepertinya yang lebih menguasai saya itu emosi negatif ya. Kenapa ya? Apakah memang situasi lingkungan semua menyebalkan? Ya, orang-orang di sekitar saya semuanya menyebalkan. Semuanya mereka yang menyebabkan saya punya emosi negatif. Sebenarnya emosi itu adalah timbul dari kita. Kita bisa memilih ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nih dari ayat firman Tuhan, Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh,
Tetapi orang yang bijaksana bersabar ya. Tentu emosi negatif tuh banyak jenis, tapi pada umumnya yang lebih menguasai adalah emosi kemarahan ya. Jadi saya mengutip hanya satu ayat karena ayatnya cukup banyak, nanti waktu kita kurang ya. Tapi ini boleh kita hafal ya, ibu-ibu boleh dihafal. Nanti menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Jadi kalau kita dalam keadaan marah-marah, kita itu lagi bodoh gitu ya. Tetapi orang yang sabar tuh bijak. Jadi kalau kita bisa sabar, kita bijaksana. Jadi kalau misalnya pas ibu-ibu, termasuk saya juga ibu-ibu ya, ibu-ibu lagi marah-marah, terus ada anak ya yang hafal ayat ini, terus dia bilang, nah berarti ibu bodoh. Kita marah nggak? Kita bilang, wah ini anak kurang ajar ya. Padahal dia mengutip ayat ya. Ya ini hanya untuk mengingatkan kita ya. Oke. Nah, apa itu emosi negatif? Emosi negatif itu respon ya, respon kita. Jadi respon yang timbul karena ada rangsangan dari luar ya. Misalnya kita bilang sama anak, tuh kalau udah habis main jangan berantakin dong, atau kalau nyapu tuh nyapu yang bener dong, jangan kotor gitu kan. Nah, jadi kita lihatnya ketika mereka berantakan kamar dan sebagainya, kita jadi marah misalnya. Nah, itu kan respon kita kan terhadap rangsangan dari luar ya. Kita bisa marah, benci, sedih ataupun jijik dan lain-lain. Itu emosi negatif ya. Nah, kenapa disebut sebagai respon? Karena respon setiap orang beda. Misalnya saya bacakan satu nama, Ibu Tiur. Nah, ya, Ibu Tiur Mariati ya. Misalnya sama-sama hadapi persoalan yang sama. Sama-sama suaminya itu berantakan misalnya. Tapi respon saya itu suka marah misalnya ya. Ini udah dibilangin handuk ditaruh tempat yang rapi, dijemur. Ini kalau habis pakai handuk asal dilempar. Tapi kalau Ibu Tiur mungkin responnya beda ya. Nah, dia bilang, "Oh, ini handuk kok di sini sih. Ayo sini saya jemurin." Nah, beda kan? Responnya beda gitu. Nah, itu berarti yang menimbulkan emosi negatif itu sebenarnya adalah respon atau rangsangan. Siang-siang ngantuk-ngantuk saya ajak berpikir ya ibu-ibu ya. Tapi maksud saya kita berpikir untuk nanti kita bisa praktekkan ya, berpikir bersama untuk mengevaluasi diri kita. Sebenarnya itu emosi negatif timbul karena respon. Buktinya saya bisa marah tapi Bu Tiur nggak marah dengan situasi yang sama. Misalnya ini contoh ya, ini contoh ya. Nah, berarti respon yang menentukan saya memiliki emosi negatif atau positif ya, bukan karena orang lain. Nah, kadang-kadang kita dengar orang lain suka begini ya. Kamu ya bikin saya marah. Pernah dengar? Atau malah kita yang pernah mengatakan sama anak kita atau suami kita ya, kamu bikin saya marah ya. Nah, itu sebenarnya bikin kita marah siapa? Respon kita. Kita yang memilih ya, kita yang pilih itu ya. Jadi bukan rangsangan dari luar. Karena dengan rangsangan yang sama, respon orang bisa beda ya. Oke. Nah, kalau bicara emosi, kita kembali ke Nunut, apa sih emosi itu ya? Tadi kan bilang respon kita ya yang negatif. Nah, emosi manusia itu emosi paling dasarnya ada 6. Ini adalah salah satu teori yang diikutin banyak orang ya. Sebenarnya banyak sekali teori tapi saya ambil satu aja supaya menjadi satu patokan aja ya. Emosi dasar manusia itu menurut si Paul Ekman ini ya, dia seorang psikolog. Dia mengatakan emosi dasar manusia itu ada 6. Marah, jijik, takut, senang, sedih, dan terkejut. Tapi emosi itu nanti bisa menjadi dibagi lagi ya, menjadi banyak sekali seperti ini ya. Oke. Kemudian, nah, pernah nonton film ini, ibu-ibu? Mungkin yang punya anak waktu beberapa tahun lalu ya, 2015, 6 tahun yang lalu, kalau anaknya masih kecil pasti tahu film ini ya, Inside Out ya. Oke. Nah, film ini adalah film yang menggambarkan, ini film bagus sekali ya, kalau ibu-ibu mau lihat sekarang ada di YouTube ya, masih ada di YouTube, bisa lihat ya. Nah, ini film diproduksi pada tahun
dirilisnya tahun 2015 tapi dimulai produksi 2009. Dimulai dari awal itu yang bernama Pit Doctor. Dia ingin menggambarkan kehidupan seorang anak yang umur 11 tahun, ya. Dan umur anak yang 11 tahun ini uh, ada berbagai emosi di dalam dirinya. Nah, kemudian dia berkonsultasi dengan Dr. Paul Ekman, ahli emosi, ya, ahli emosi. Kemudian dialah Dr. Paul Ekman ini menjadi penasehat untuk film ini. Nah, jadi harusnya ada 6, tapi dia menghilangkan satu, ya. Jadi marah, takut, jijik, sedih, dan happy, ya, gembira, joy, gembira. Tapi dia menghilangkan satu tadi, ya. Oke, kita akan melihat dari emosi itu yang negatif lebih banyak ya daripada yang positif, ya. Yang positif kan satu, ya, dan kawan-kawannya. Oke, kita lihat. Nah, apakah emosi negatif itu buruk? Ibu-ibu, kira-kira menurut ibu-ibu buruk atau enggak? Ada yang mau jawab? Oke. Buruk atau tidak? Kira-kira. Ada buruk, ada yang bilang enggak juga ya mungkin ya. Oke, kita lihat ya dari chat ya. Oke, buruk. Ya, ada yang bilang buruk ya. Oke, kita akan lihat nanti ya. Kemudian, nah, emosi negatif sebenarnya ada loh manfaatnya loh dalam hidup kita. Nah, loh kok bisa ada manfaat? Asal tidak berlebihan, ya. Asal tugas kita adalah nanti di bagian akhir ya, tugas kita mengekspresikannya dengan baik, dengan sehat, dan mengendalikannya sehingga tidak menghancurkan kehidupan kita. Ada manfaatnya. Misalnya apa? Tadi marah ya, marah, takut, sedih, itu 3 yang paling mendominasi kita ya. Takut, marah, sedih. Oke, takut apakah ada manfaatnya? Ada. Nih, kalau kita nggak punya rasa takut, kita ketemu harimau ya kita jalan aja, nggak ada takutnya kan? Ya, kita lihat ada rampok, kita biarin aja, kita jalan aja, malah deketin si perampoknya, misalnya kita udah tahu dia bawa pisau, bawa apa, kadang nggak ada takutnya kan? Berarti manfaat takut itu menjauhkan kita dari hal yang berbahaya, ya. Nah, marah, manfaat nggak? Misalnya saya datang ke rumah ibu, ya, ibu-ibu, saya datang ke rumah, terus saya main ambil aja barang-barang ibu. Apalagi kalau saya lihat bagus, wah ada teflon yang bagus banget, wah ada apa lagi tuh, ada rice cooker yang baru, saya ambil aja gitu. Kira-kira ibu-ibu marah nggak? Kalau ibu-ibu bilang enggak, saya datang nih, ya pasti marah ya, karena haknya diambil kan, dirampok gitu ya. Atau saya lihat apa yang bagus-bagus semua perhiasan apa saya ambil, nah tentu kita marah. Masa nggak marah sih gitu ya. Nah itu artinya kita melindungi diri dari sesuatu yang melanggar hak kita gitu. Kemudian jijik ya, ada baiknya, ada manfaatnya. Kalau kita tidak pernah merasa jijik, kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Sedih, nah apa manfaat kesedihan? Kalau kita berduka, nah saya tahu ya belakangan ini pandemi banyak dari kita yang berduka ya, kehilangan orang-orang yang kita kasihi ya. Nah, kalau kita berduka tapi kita tidak bisa mengalami kesedihan, kita tidak bisa memberikan kelepasan ya dari rasa kehilangan, kita tidak bisa mengerti orang, kita tidak bisa empati, kita tidak bisa merasakan kasih sayang kalau tidak ada rasa kesedihan itu ya. Nah, jadi ada manfaatnya dari emosi-emosi negatif ya. Tapi emosi negatif akan menjadi negatif, tidak bermanfaat. Artinya kalau kita menyangkal, misalnya kita marah, tapi ketika bilang, "Ah, kamu begini kok marah?" "Enggak, saya nggak marah." Tapi kita benar-benar marah ya. Kita udah marah nih, tapi kita, "Enggak, saya nggak marah kok. Siapa yang bilang saya marah?" Tapi sambil marah-marah ya. Ya, menyangkal artinya tidak mengakui ya, itu defense namanya ya. Banyak yang tidak mau mengaku
Nah, itu akan menjadi negatif. Nanti kita akan belajar lebih dalam kenapa bisa menjadi negatif. Kemudian menyimpan. Nah, ini orang-orang yang tertutup ya, ada orang-orang tertentu yang suka menyimpan kemarahan. Marah tapi tidak bisa dibicarakan. Marah tidak mau membicarakan. Akhirnya kita diem. Nah, biasa diemin suami. Pernah ibu-ibu mendiemin suami sampai berhari-hari. Nah, itu menyimpan ya, yang rugi kita sendiri, kita simpan. Kemudian, atau sebaliknya kita mengekspresikan tapi dengan cara yang tidak tepat. Itu akan menjadi negatif. Misalnya kita marah, kita maki-maki, kita banting barang, kita teriak-teriak. Nah, itu ya cara yang tidak tepat diekspresikan. Atau memendam atau pura-pura lupa. Artinya gini, karena moral ya, karena moral, pengajaran moral, karena image misalnya kita berkonflik dengan orang tua misalnya, dengan ibu kita atau ayah kita ya, dengan bapak kita ya, berkonflik misalnya. Tapi sebenarnya kita benci banget misalnya ya. Kita benci banget karena tindakannya sudah keterlaluan misalnya. Tapi karena kita orang Kristen, kita disuruh nggak boleh benci. Kita akhirnya pura-pura lupa, tapi sangat sakit. Sangat sakit. Artinya kita belum mengampuni kan, belum bisa mengampuni. Tapi karena kita tidak mau dibilang anak durhaka, kita bilang begini, oh enggak, saya sudah melupakan kok, saya udah lupa. Padahal kita ingat. Kita pendem, akhirnya kita pendem, itu akan menjadi negatif. Nah, kalau emosi negatif terus akan dipendam, terus disangkal, terus disimpan, atau terus diekspresikan dengan cara yang tidak tepat, itu akan membawa banyak dampak ya. Nah, dampaknya nih, tunggu ya, di mana nih? Nah, nih ya. Dampaknya ini menjadi model yang buruk bagi anak. Nanti kita akan kembali ke sini. Kemudian menjadi tidak sehat ya. Kita mentalnya juga tidak sehat ya. Mental kita tidak sehat. Oke, jadi bagaimana supaya emosi negatif kita tetap mendatangkan manfaat seperti yang tadi dan tidak menjadi sesuatu yang merusak kehidupan kita atau merusak mental kita ya. Yang pertama, kita perlu mengenali emosi negatif kita. Loh, saya kenal kok, saya tahu kok saya marah misalnya ya. Nah, kadang-kadang kita merasa saya sudah kenal emosi saya marah misalnya gitu kan. Tapi kadang-kadang benar nggak yang saya rasakan ini sebenarnya frustasi atau marah? Kadang-kadang kita stres, tapi kita marah jadinya kan. Keluarnya jadi perilaku marah, marahnya sama orang lain. Yang paling kena getah siapa biasanya? Ibu-ibu. Anak ya. Kasihan kan? Karena dia lemah, lebih lemah, artinya kita menguasai mereka. Mereka di bawah kita. Jadi kita beraninya sama mereka, nggak mungkin sama tetangga kan. Itu ya. Kecuali tetangga melakukan sesuatu ya. Nah, nggak mungkin kita sama tetangga kita lampiaskan. Biasanya ke anak. Anak sebenarnya nggak salah, atau sebenarnya di waktu yang lain dengan kesalahan yang sama kita nggak apa-apa kok. Tapi waktu kita stres, kita marahnya ke dia. Waktu kita frustasi, kita marahnya ke dia. Iya atau enggak? Iya atau iya? Iya ya. Eh, jadi kita perlu kenal. Kadang-kadang saya kalau sudah marah, saya juga pikir, apa sih yang saya rasakan sebenarnya? Tuh, yang menjadi satu pertanyaan, kita self talk ya, bicara pada diri kita sendiri. Sebenarnya yang saya rasakan tuh, saya sebenarnya marah, bener-bener marah karena perbuatan anak saya, atau saya marah karena saya lagi stres, atau karena saya lagi mumet. Di masa pandemi ini banyak kemumutan kita ya, mungkin ekonomi, mungkin masalah keluarga, kesehatan. Nah, kemudian pertanyaan berikut, kenapa sih saya mesti marah, atau misalnya kita takut ya, atau sedih, ini kan emosi tadi ya. Kenapa sih saya takut ya? Mengapa saya bisa sedih? Nah, atau untuk apa saya marah? Misalnya anak cuman lupa mandi, terus kita marah, marahnya besar, teriak-teriak, terus kita maki-maki dia. Terus kita pikir kembali, kenapa ya saya mesti marah? Untuk apa sih saya marah sampai sebegitu? Hanya karena dia lupa mandi misalnya. Hanya dia tidak lupa kerjain PR misalnya. Kenapa sih?
Untuk apa sih? Atau layakkah saya marah atau takut atau sedih hanya karena peristiwa ini? Layak nggak saya marah? Nah, usahakan banyak bertanya pada diri sendiri, sehingga kita bisa punya kesadaran membantu kita untuk mengevaluasi diri. Sebenarnya apa sih yang saya rasakan saat ini? Saya lagi marah, benar-benar marah karena perbuatan orang lain, atau karena memang saya stres, atau saya lagi frustasi, atau saya lagi takut atau cemas. Ketika kita cemas atau khawatir tentang sesuatu, perilaku kita juga keluarnya bisa marah sama orang lain. Bisa ya. Coba nanti kira-kira kalau misalnya udah mulai marah, pakai pertanyaan-pertanyaan ini ya, evaluasi diri kita ya. Sebenarnya yang saya rasakan apa sih? Nah, kita kenalin dulu emosi kita. Dengan kita kenal, kita bisa mengendalikannya kan. Kalau kita nggak kenal, kita tidak bisa mengendalikan. Benar nggak? Ya, seperti itu. Pertama kita belajar mengenal. Dengan cara berbicara mengevaluasi apa sih sebenarnya yang saya rasakan. Yang kedua, mengakui. Nah, itu perlu pengakuan ya. Mengakui dan menerima emosi negatif yang terjadi. Misalnya kita lagi merasa kecewa ya. Itu emosi negatif kan? Kita kecewa. Nah, karena yang kita harapkan bisa menolong kita ternyata dia tidak bisa menolong misalnya di saat kita butuh. Itu oke nggak? Sebenarnya oke kalau kita kenalin, kemudian kita terima, oke saya merasa kecewa. Saya menerima kondisi saya kecewa. Sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang lemah, tentu saya bisa merasakan kecewa. Nah, tapi ketika kita menerima, kita menyadari, kita tidak mengekspresikannya dengan sembarangan ya. Nah, atau tidak mengalihkan perhatian misalnya uh, oh ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa, nah kita cari ini yang lain, sedangkan itu tidak diselesaikan emosi yang kita rasakan, akhirnya nanti kita tutup-tutupin, kita tidak selesaikan, nanti itu menguasai kita, nanti keluar-keluar meledak gitu ya. Atau kita uh, meremehkan, kadang-kadang kita remehkan misalnya terhadap diri kita atau anak atau suami atau orang lain lah ya, misalnya ketika anak kita marah misalnya ya, dia marah karena mainannya direbut, kita meremehkan, misalnya kita mengatakan, ah kamu gitu aja marah, apa-apa kamu marah, itu kan bisa di ini lagi, diambil lagi, dipinjem lagi, itu kan kakak cuman pinjem misalnya kan. Nah kita meremehkan, atau kita menyangkal, menekan atau menghindari atau menyembunyikan. Nah itu untuk diri kita maupun untuk anak kita ajarin begitu. Udah nggak usah marah. Akhirnya dia tutup ya, dia diem. Padahal dia masih marah kan. Atau misalnya dia takut ya, dia takut. Biasa anak takut apa? Kalau anak yang masih kecil takut gelap, takut sendirian, takut orang asing. Kalau udah mulai remaja takut tampil di depan misalnya kan, dia cerita ke kita, aduh aku takut tampil di depan, harus bicara dan sebagainya, takut ya. Kita meremehkan misalnya apa, udah nggak usah takut, hilang nggak takutnya, malah makin takut kali ya. Karena kita marah-marahin ya. Udah kamu nggak usah takut, nah akhirnya dia tutup, diteken ya, diteken. Lama-lama kesedihan juga begitu, misalnya udah nggak usah nangis, misalnya anjingnya mati, udah nggak usah nangis, nanti mama beliin lagi. Jadi kita menghindar, mau menghindarkan emosi negatif dari anak, kita tidak mau dia rasakan emosi itu, malah kita mengajarin dia untuk menekannya, nanti bisa menjadi negatif dalam kehidupan selanjutnya ya. Harusnya kan kita membantu dia, oke, kita membantu dia seperti kita membantu diri kita. Pertama tadi kenal, oke kamu sedih ya, oh kamu marah karena barang kamu diambil, oh kamu sedih, mama ngerti kok, kalau kehilangan anjing pasti akan sedih banget ya karena kamu udah deket. Dia akan merasa oke, it's okay kalau saya punya perasaan itu, sehingga dia tahu bagaimana mengekspresikannya, mengelolanya dan mengekspresikannya dengan baik kalau kita menolong dia kenal. Setelah dia kenal tadi kita apa, mengaku, menerima, dia juga
belajar mengakui saya sedih karena kehilangan anjing dan belajar menerima emosi itu gitu ya. Nah, ini juga berlaku untuk diri kita dan anak kita ataupun orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita menolong mereka ya. Yang ketiga, ketika kita sudah mengaku, kita menerima, kita tidak sembunyikan. Karena apa? Inilah yang menjadi isu kesehatan mental dan kepribadian. Kalau ditekan, disimpan, ya, defense, ya, tidak mengakui saya punya ini emosi negatif, dihindari, disembunyikan. Nanti dampaknya ke depannya kalau anak-anak ya, eh, kesehatan mental mereka, ya. Makanya kenapa ada pemicunya ketika skripsi nggak selesai mereka bisa stres, depresi dan sebagainya karena mereka tidak terbiasa ungkapkan perasaannya ya, disembunyikan dan sebagainya. Nah, ketika saya mengatakan kita belajar menerima, nah nih ya, menerima emosi tadi ya, bukan berarti saya mengatakan kita menerima juga perilaku negatifnya. Ya, artinya cara ekspresi yang salah kita juga terima enggak. Ketika anak marah, kita bilang oke, mama paham, mama mengerti kamu bisa marah kalau kamu diperlakukan oleh teman kamu dengan tidak baik. Tapi ketika dia marahnya itu sampai di rumah tasnya dibuang, sepatunya dia lempar-lempar, dia marah pulang ini bicara misalnya sebelum pandemi lah ya, misalnya sekolahnya onsite gitu ya. Dia pulang dia marah karena diperlakukan dengan tidak baik, misalnya dibully. Siapa yang nggak marah kalau dibully gitu kan? Nah, tapi ketika dia mengekspresikannya dengan tidak baik, eh, kita tidak mentolerin misalnya dia melempar barang dan sebagainya, tapi dengan cara bukan dengan cara malah marah juga dan dia lihat oh ketika merespon orang yang sedang marah dengan cara marah nanti dia juga belajar ketika kita marah dia juga marah gitu ya karena dia belajar dari kita gitu. Nah, eh, nih ada suara sebentar ya saya stop share dulu ya. Eh, mana nih. Banyak suara WA saya masuk, saya lihat saya matiin dulu dari sini. Oke. Oke, kita lihat kembali ke ini. Nah, marah ya. Nah, ada orang marah dipendam ya, diinternalisasi, dipendam sendiri. Dipendam, disimpan, pura-pura nggak marah atau ya udah abaikan saja gitu. Padahal dia simpen. Bisa timbul rasa benci. Lama-lama jadi stres dan depresi. Ada orang yang akhirnya dia mengambil keputusan bunuh diri karena marah. Loh kok bisa hanya marah bisa bunuh diri? Ya marahnya menumpuk, marahnya ke banyak orang, marahnya menjadi kepahitan atau marah kepada diri sendiri tidak bisa mengampuni diri sendiri karena merasa bersalah. Bisa juga. Dan satu survei mengatakan banyak orang yang bunuh diri karena kepahitan menjadi depresi dan kepahitan, tapi paling banyak persentasinya karena marah pada diri sendiri. Jadi disimpan ya. Kemudian ada orang yang marah diekspresikan pada lingkungannya, dieksternalisasi ya, diekspresikan. Cara marahnya bisa mungkin teriak, mungkin mukul gitu ya. Nah, melukai orang secara fisik dan menyakiti hati orang juga ya, menyakiti. Kemudian dia juga berperilaku obat-obatan atau alkohol ya. Karena marah diekspresikan keluar, dia minum, dia mabok-mabok. Dia cari narkoba supaya melupakan. Nah, itu jadi dua ya. Eh, ini negatif semua ya, negatif semua. Jadi kita mengajarin anak jadi memberikan contoh juga pada anak dan kita mengajarin diri kita sendiri, belajar untuk diri kita sendiri juga. Ketika marah, kita tidak memilih kedua-duanya. Ada nggak cara marah yang baik? Ada. Lah, kok marah itu baik? Kita kan tadi udah lihat ya, marah itu ada eh, nggak selalu negatif, ada manfaatnya. Tapi ketika ada emosi marah menguasai kita juga bisa mengelolanya ya, mengelolanya, bukan mengabaikannya, bukan memendamnya, tapi kita kelola. Misalnya apa? Nah, nih ya.
Tadi melampiaskannya itu eksternalisasi kan? Memendam itu internalisasi ya, dipendam di dalam. Dua-duanya akibatnya tidak baik ya. Nih kita lihat ya. Dipendam atau diekspresikan dua-duanya tidak baik. Nah, tapi yang ketiga, mengolah dan melakukannya dengan asertif ya, dengan asertif. Kenapa? Karena kemarahan itu, nah ini dikatakan apa? Itu kan 10% dari konflik itu bukan karena beda pendapat ya. Maksudnya gini, 10% konflik itu cuma karena beda pendapat, tapi 90% konflik karena nada suara ya, artinya kita ekspresikan dengan kemarahan ya, kita ekspresikan sehingga di situ boleh dikatakan apa, menjadi perdebatan atau menjadi konflik karena nada suara kita. Nah, bagaimana kita mengelola atau dengan cara asertif ya, kita menyampaikan ya. Nah, ini oke, ada suara apa ya? Maaf. Oke. Akan menjadi dampak yang buruk tadi yang saya sudah singgung ya, ketika kita mengekspresikan kemarahan. Anak bisa lihat, oh, mama mau saya supaya saya tidak marah-marah dengan cara teriak-teriak, tapi mama di rumah teriak-teriak. Berarti kita tidak bisa ya memberikan teladan gitu ya, malah kita memberikan model yang buruk. Mama tidak mau saya lempar barang, tapi mama waktu marah lempar barang. Ya, berarti kita nggak bisa ya. Jadi figur orang tua berpengaruh terhadap pembentukan ekspresi kemarahan anak. Kalau kita marahnya pendam, kita nggak mau ajak ngomong 1 minggu sama anak. Kita marah sama dia, kita nggak mau ngomong. Sama suami kita marah, kita nggak mau ngomong 2 hari. Anak nanti juga begitu. Ketika dia udah mulai remaja, dia marah sama kita, ngambek, dia nggak mau ngomong. Di kamar kunci pintu, nah itu model-model yang dia lihat dari orang-orang yang dekat dengan dia ya, itu model kemarahan yang tidak baik ya. Ngomong-ngomong, saya pernah didiamin oleh orang tua saya ya, oleh khususnya ibu ya, ibu satu minggu dengan kadar kesalahan yang menurut saya ya bukan kesalahan besar. Nah, itu membuat saya punya keinginan mau bunuh diri waktu remaja. Nah, jadi ibu-ibu jangan pernah mendiamkan anak ya. Itu sangat menderita. Ya, sangat menderita bagi saya ya, dan bagi banyak anak tentunya juga iya. Jadi kalau marah sama anak, jangan didiamkan anaknya. Mungkin kita berpikir, rasain saya menghukum kamu dengan tidak mau ajak kamu ngomong. Tapi itu yang membuat anak menjadi negatif nantinya ya. Bisa menjadi stres, depresi dan sebagainya ya. Nah, itu. Oke. Dampak berikutnya tentunya karena emosi negatif, keluarga menjadi tidak sehat karena emosinya tidak sehat ya. Jadi tidak harmonis karena kita konflik, karena punya kemarahan yang meledak-ledak. Kemudian kita mau membentuk moral karakter yang baik bagi anak juga tidak bisa gitu ya. Pertumbuhan kita mengharapkan pertumbuhan iman rohani juga tidak bisa. Sulit berkomunikasi kan. Apalagi kalau kita sudah marah-marah setiap hari ya. Relasi jadi buruk. Bagaimana kita mau memasukkan nilai-nilai pembentukan moral karakter iman dan rohani kalau relasi kita dengan anak kita buruk, kalau pertumbuhan kita juga buruk gitu ya, tidak bisa saling dukung. Nah, ini ya dampak dari ekspresi dan eksternalisasi dan internalisasi tadi ya. Oke, kita masuk ke tadi ya, asertif ya, mengungkapkan emosi dengan baik ya, mengungkapkan emosi dengan baik. Yang pertama yang kita lakukan, semua kita bisa emosi negatif ya, bisa sedih, takut, frustasi dan sebagainya, biasanya dilampiaskan dengan marah. Kita bisa merasakan kemarahan. Yang pertama, kita cari tempat, cari sudut untuk menenangkan diri. Kalau misalnya kita lagi marah sama anak, kita cari tempat, tenangkan diri, kita tarik nafas dalam-dalam sampai tenang, baru kita bicara. Kalau kita nggak tenang, kita masih marah, kita tidak bisa calm down, bicara kita bisa ngawur nanti, menyakitkan ya.
Nah, kemudian kita membicarakannya atau mendiskusikan kepada seseorang. Curhat. Kita misalnya marahnya sama orang lain. Ya, teman kita membuat kita tersinggung. Kita perlu bicara. Kalau enggak lega, ya. Membuat kita memendam kemarahan. Kita bisa curhat. Atau mengajak bicara orang yang terlibat di dalam kesedihan, ketakutan dan kemarahan kita. Misalnya suami atau anak. Setelah kita merasa reda, kita baru panggil, "Nak, sini nak, mama mau bicara dengan kamu. Tadi kamu begini, begini, begini. Kesalahan kamu begini. Mama sudah pernah kasih tahu kamu, tapi kamu tetap lakukan. Mama marah sama kamu." Nah, itu asertif namanya ya. Kita bisa kelola. Kita udah rasa marah, kita turunkan dulu ya. Sehingga kita bicara bisa dengan tenang dan lambat, pelan-pelan. Kita atur suara kita lebih pelan sehingga kita tidak terpancing emosi ya. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita tidak duduk dulu menenangkan diri, oktav suara kita bisa naik loh, ya kan? Makin naik, makin marah, makin naik kan? Dari satu oktav ke oktav 8 nantinya ya. Bisa teriak-teriak ya, bisa 8 itu ya. Jadi kita coba perhatikan deh. Makin kita membiarkan diri kita terbawa emosi kemarahan, emosi itu semakin menguasai kita. Iya atau iya ibu-ibu? Coba deh kalau ibu lagi marah-marah, perhatikan. Iya, kenapa saya makin marah makin marah? Eh, Kalimat-kalimat, kata-kata yang kasar makin kasar gitu. Kenapa ya? Nah, coba perhatikan. Bisa, karena emosi itu bisa menguasai kita. Nah, sebenarnya kita yang harus menguasai emosi itu ya, menguasai emosi negatif tadi. Nah, kemudian kita menyediakan sarana ya, khususnya di masa pandemi banyak stres. Ketika kita mengalami stres, kita sediakanlah sarana untuk kita salurkan ya melalui hobi kita ini ya, untuk anak kita juga. Mereka stres loh saat ini, stres banget. Mereka harus online school, nggak gampang ya, online school itu nggak gampang. Saya menangani banyak anak-anak yang stres sekarang ya, anak dan anak remaja ya. Jadi jangan berpikir mereka, kamu itu cuma main game di rumah, cuma sekolah, pakai laptop enak, ini nggak usah pikir ini, tapi mereka juga stres ya. Oke, jadi kita sediakan sarana untuk mereka. Nah, ada seorang ahli filsafat yang bernama Aristoteles mengatakan, siapapun bisa marah, betul? Marah itu gampang dan mudah, betul ya. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang baik, benar, dan dengan cara yang baik, tidaklah mudah. Tapi kita perlu belajar. Nggak mudah, benar ya, nggak mudah. Tapi perlu belajar supaya kita bisa mengendalikan diri kita, mengelola emosi negatif kita. Ya, tidak mengekspresikannya atau sebaliknya memendamnya. Kita keluarkan. Saya marah loh sama Ibu Evi. Karena Ibu Evi kemarin chat saya, kata-katanya menurut saya kurang sopan. Saya harus bicara misalnya kepada Ibu Evi ya. Sehingga saya tidak pendam. Karena saya dapati banyak sekali orang yang memendam. Karena apa? Dari kecil tidak diajari untuk melakukannya dengan baik, mengelola emosi negatifnya dengan asertif. Dipendam. Ketika misalnya Ibu Evi tadi ya, ini contoh ya, telepon lagi, saya pura-pura, oh iya iya, padahal saya kesel banget sama kamu, saya benci banget sama kamu misalnya ya, itu bisa. Oke. Nah, kemudian kita menolong diri kita untuk self control dari ekspresi marah yang negatif ya. Kenapa sih saya kesal? Layak, tadi sudah ya di bagian depan ya, layakkah saya marah? Kapan waktu yang tepat untuk saya sampaikan kepada orang? Nah, itu ya. Kemudian kita mulai mengenali, kenapa sih saya hal-hal kecil dikit-dikit marah ya? Kenapa saya dikit-dikit emosi negatif muncul? Kenapa hal kecil memicu saya bisa naik darah misalnya ya? Apakah, nah ini yang bagian B ini perlu kita kenali, tersimpan luka emosi masa kecil. Ada orang yang pemarah bukan? Kenapa dia bisa jadi pemarah? Hal kecil menjadi memicu kemarahan dia. Ternyata bukan hal itu yang membuat dia marah. Karena memang dia dari kecil sudah
terluka emosinya, menyimpan kemarahan besar, sehingga ada hal kecil memicu dia langsung emosi gitu ya. Nah ini, nah kita selidiki diri kita, menganalisa ya, waktu kecil luka emosi apa sih yang saya dapatkan dan masih berdampak pada saat ini. Nah nanti di rumah kita coret-coret ya. Saya harapkan nanti ini bisa dibagi ke apa yang sudah saya share ke Bu Sri ya, nanti bisa dibagikan juga sehingga ibu-ibu bisa lihat kembali. Nah, bisa evaluasi. Luka emosi apa? Apa waktu kecil saya nggak dicintai? Apa waktu kecil saya merasa dibuang? Apakah waktu kecil saya merasa tertolak? Harga diri saya hancur, tidak berharga karena dimaki-maki, dianiaya, mengalami abuse. Nah, luka emosi apa sehingga ketika saya sudah dewasa pun saya tanpa sadar menyimpan semua rasa marah itu, sehingga ketika anak saya hanya berbuat salah sedikit, orang lain hanya berbuat salah sedikit, saya mudah kesal, saya mudah sekali terpancing untuk marah. Nah, ini menjadi satu ini ya. Oke, kita lanjutkan. Dampak yang terjadi nih kalau kita masih menyimpan luka emosi waktu kecil, kita mudah menyakiti atau melukai diri sendiri. Ada gangguan kepribadian atau malah gangguan mental, punya perilaku pasif agresif ketika marah atau kecewa, cenderung dipendam ya, punya sikap kasar yang mengarah ke kekerasan. Nah, kasar, keras, anak hanya memicu kemarahan kita sedikit, kita bisa mukul. Nah itu ya, ada apa sih dengan saya sebenarnya? Kita jujur pada diri sendiri ya. Jadi kita melihat ada apa sih dengan saya. Nah maka bisa pengaruh pada karakter, motivasi, relasi dengan orang lain dan keluarga ya. Bahkan ketika di pelayanan kita mendapati orang yang tidak sependapat, kita menjadi benci sama dia padahal sama-sama memikirkan pelayanan ya. Mungkin hal-hal kecil bisa kita debat dan akhirnya kita tersinggung. Nah, di dalam pekerjaan kita, di dalam kepemimpinan kita juga ya. Nah, itu. Kita mudah menjadi tersinggung. Ada apa dengan saya? Itu tidak lagi bicara, oh karena dia. Tapi ketika kita mulai tersinggung, kita mulai evaluasi. Kenapa emosi negatif ini bisa muncul? Bagaimana saya meresponinya? Nah, jadi ketika kita bicara emosi negatif tadi, kita juga mau menolong anak kita ya. Selain menolong diri kita menyembuhkan diri kita juga mau menyembuhkan keluarga kita ya, terutama anak kan. Nah, ketika kita punya masa kecil ya bersama dengan orang tua yang mungkin pola asuhnya tidak baik, kita jangan mengulang kembali ya, istilah family tree-nya ya, family tree-nya diperbaiki. Kita dulu mendapatkan luka-luka banyak, bukan luka fisik ya, luka batin banyak ya, trauma-trauma dari ayah ibu kita. Jangan berikan lagi itu kepada anak kita ya. Karena apa? Sampai hari ini kita melihat banyak sekali pengaruh inner child orang tua ya yang mengasuh anak, seringkali emosi sering meledak-ledak karena masih ada pengaruh luka emosi waktu masih kecil, sehingga mempengaruhi cara mengasuh anak ya. Atau sebaliknya dia terlalu memanjakan anak, itu bisa jadi, aduh dulu saya tidak pernah disayang, sekarang saya harus menyayangi anak saya, sehingga anaknya dimanja banget, overprotective. Nah, atau membandingkan masa kita kecil dulu dengan anak sekarang, atau sebaliknya bersikap keras dalam mendidik anak. Nah, ini bisa mempengaruhi semuanya. Maka kita perlu memperhatikan. Saya mengevaluasi evaluasi diri saya. Saya perlu melihat waktu masa lalu saya penuh dengan luka emosi enggak? Bagaimana pola saya terhadap anak saya sekarang? Ya. Kita perhatikan karena apa? Anak punya kebutuhan, punya relasi yang baik dengan orang tua. Nah, kita perhatikan, saya sebagai seorang ibu dengan anak saya relasinya baik nggak?
Anak saya butuh rasa percaya diri, butuh rasa aman, butuh kasih, butuh partisipasi, butuh inisiatif, butuh kebebasan dan penerimaan dan rasa berharga. Semua kebutuhan ini saya cukupin nggak untuk anak sebagai seorang ibu ya? Kita cukupin nggak ini untuk anak? Nah mungkin kita merasa, aduh hari ini terlalu banyak ya yang kita pelajari ya, nggak apa-apa ya, step by step kita belajar ya ibu-ibu ya. Saya juga ya belajarnya step by step, jangan terlalu aduh saya harus hafal semua, enggak ya. Kita yang perlu, oke, kita kenali dulu ya, poin pertama tadi kenali yang saya rasakan apa, kenapa saya marah-marah, mengapa saya marah dan sebagainya. Kenali emosi kita dulu, baru kita belajar, oh iya benar saya marah. Oh iya, ternyata saya marah sama anak itu bukan karena anaknya ya, karena saya frustasi, mengakui ya, menerima. Saya memang frustasi sekarang ini. Saya memang stres sekarang ini. Nah, baru kita belajar bagaimana mengekspresikan dengan baik, tidak melampiaskan ekspresi kepada orang lain dengan cara yang tidak tepat, tidak memendam, tapi kita perkatakan, kita cari teman, kita curhat, kita cari orang yang kita percaya, ya kita cari anak atau orang kepadanya kita marah, kita kita diskusi, kita kasih tahu dan sebagainya ya. Jadi kita bagaimana kalau kita masa lalunya penuh dengan luka, kita belajar. Oke, saya mau belajar menerima. Saya mungkin sekarang ini seperti orang tua saya dulu. Saya belajar menerima mereka apa adanya karena mereka kurang mengerti mengasuh anak. Karena mereka juga punya masa lalu dan latar belakang. Saya menerima, saya mengampuni, ya. Belajar memperbaiki. Saya mau belajar menjadi ibu yang lebih baik untuk anak saya, menjadi istri yang lebih baik untuk suami saya dengan memperhatikan ya emosi negatif saya apa. Saya belajar mengenal emosi-emosi itu, menerima dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat dan sehat ya, tidak tadi ya dengan teriak, mukul, melampiaskan, melukai orang dengan kata-kata, dengan fisik, atau memendam, kita diam-diam, kita benci, kita simpan. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita mencari sudut untuk menenangkan diri, ini kita bisa lakukan ya. Kita tarik nafas gitu ya, hitung. Ini juga sering saya ajarin kepada anak-anak yang emosinya tidak stabil ya. Kemudian kita ingat, kita hafalkan ketika saya marah, saya harus punya prinsip tidak melukai orang. Ini baik fisik maupun hati ya, tidak melukai diri sendiri. Jadi kita tidak pendam supaya kita tidak sakit mental gitu ya. Tidak merusak barang. Nah, ini perlu kita juga pegang ya, tapi saya membicarakannya dengan baik ya. Saya marah loh kepada Anda. Saya rasa begini-begini. Kalau memang kita setelah evaluasi diri, bukan karena saya frustasi, bukan karena saya stres, tapi benar-benar karena kamu lakukan ini maka saya marah gitu ya, kepada anak biasanya ya. Kita bisa punya prinsip ya, tidak lukain orang lain, tidak lukai diri sendiri, tidak merusak barang. Oke ya, yang terakhir kita perlu berlatih ya dengan menghindarkan kata-kata yang, karena kita makin marah, emosi menguasai kita, semua kata-kata buruk keluar ya. Ingat, kita mau keluarga kita punya emosi yang sehat, menjadi keluarga yang sehat, tentu kata-kata kita ada kata-kata yang membangun, speaking life ya, bukan kata-kata speaking death ya, kata-kata yang mematikan, menghancurkan ya, kata-kata yang membangun, khususnya untuk anak-anak kita juga ya, karena kita akan menghancurkan masa depan mereka kalau kita terus menerus setiap hari speaking death ya. Jadi yang kita ucapkan itu semua kata-kata buruk. Nah, kita perlu berlatih ini ya, berlatih. Dan terakhir, berlatih komunikasi asertif tadi ya. Kita marah, kita takut, kita sedih, kita bisa keluarkan, bukan dipendam, bukan juga diekspresikan dengan tidak benar, tapi kita bisa asertif ya. Komunikasikan, bicarakan. Misalnya gini, ketika kamu lakukan ini, saya merasa sedih loh, kecewa loh, saya merasa marah loh, karena
Nah, yang saya inginkan dari dirimu adalah, nah biasanya kalau sama suami kan, kalau kita marah biasanya yang keluar apa? Kamu selalu, kamu tidak pernah. Nah, itu ya. Jadi kita serang dia, kamu di awal kalimat, kamu itu selalu kamu. Artinya kita serang. Tapi supaya dia tidak merasa diserang, kita mengatakan, ketika kamu lakukan ini, ketika kamu katakan ini, saya rasa loh seperti ini loh. Nah, itu pembicaranya asertif. Jadi kita keluarkan rasa marah, frustasi kita rasa kecewa kita ya. Kita katakan, saya rasa takut waktu kamu lakukan ini. Saya rasa sedih loh ketika kamu ungkit ini. Nah, itu. Jadi kita belajar komunikasi yang asertif. Ini gampang nggak? Nggak gampang. Tapi kalau ada tekad bisa nggak? Bisa, ya. Saya juga masa kecil saya penuh dengan luka emosi, ya. Bisa ketika apa bisa meledak dan sebagainya. Tapi saya juga belajar, ya. Belajarnya udah lulus, belum lulus, ya. Belajar terus selama bertahun-tahun terus belajar. Tapi semakin baik nggak? Iya, semakin baik. Sehingga apa? Menolong anak juga kan. Kita juga inginkan anak kita menjadi pribadi yang bertumbuh sehat ya secara mental pribadi mereka ya, punya emosi yang stabil ya. Ketika punya emosi negatif bisa tapi bisa dikelola dengan baik sehingga ketika mereka dewasa nanti terjun di masyarakat, mereka pun tidak menghancurkan kehidupan mereka ya, seperti itu. Oke, sampai di sini terima kasih. Ada yang mau bertanya, saya serahkan kembali ke siapa tadi ya, Ibu eh, MC ya. Ya, Ya, silakan. Oke. ya. Ibu Melati Tan, terima kasih Ya. banyak. Wah, hari ini kita banyak sekali mendapat informasi dan ilmu yang sangat penting ya, karena situasi yang kita hadapi sekarang, banyak orang juga mengalami emosi buruk dan juga mungkin ada emosi positif juga. Tapi hari ini satu pembelajaran yang sangat berarti, bagaimana kita bisa mengelola diri kita sendiri. Lalu ibu-ibu, kita akan masuk tanya jawab. Tadi saya lihat di chat room kita ada 2 pertanyaan. Jadi Ibu Melati silakan jawab. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan ya Ibu-ibu ya. Saya akan bacakan ya Ibu Melati, silakan nanti Ibu Melati langsung jawab ya. Ya, silakan. Dari GMI Pasir Putih ini Ibu-ibu PWMI Pasir Putih, mereka rombongan ini Bu. Lalu pertanyaannya, kalau ada orang yang marah, begitu marah dia langsung pergi. Atau orang Jawa bilang itu minggat. Jadi keluarlah. Lalu ada juga kalau marah perilakunya itu masuk kamar, naik ke kasur, lalu kunci pintu. Nah, gimana itu Ibu? Menurut Ibu Melati, bagaimana pendapatnya tentang menghadapi emosi yang seperti ini, kemarahan yang seperti ini? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaan. Ya, bagus ya pertanyaannya. Itu ada 2 sebenarnya ya. Satu, kita harus lihat juga. Satu, sebenarnya dia mau menenangkan diri dulu atau dia ngambek ya. Ngambek itu ya disimpan, dipendam tadi ya. Nah, kalau kita nih yang jadi kita nih kan, kalau kita bagaimana kita mau menenangkan diri, kita jangan langsung pergi aja misalnya ketika kita berhadapan dengan orang yang kita marah ya. Tapi kita katakan misalnya keluarga kita kan, kita katakan atau rekan kerja kita, maaf, beri saya waktu ya, nanti kita bicara. Nah itu baru kita tinggalkan, karena kita memang saat itu nggak bisa diajak ngomong misalnya ya, atau anak kita dia udah teriak-teriak, kita juga makin pengen teriak juga gitu kan. Nah kita bilang, oke sekarang mama belum mau ngomong, kamu tenangkan diri, mama tenangkan diri, nanti kita bicara, baru kita tinggalkan. Nah itu. Tapi kalau kita misalnya ninggalkan langsung seperti ngambek, dia juga pikir kan ini mama ngambek nih misalnya kan. Nah untuk diri kita, tapi untuk orang lain, orang lainnya itu misalnya adalah keluarga kita bisa kasih tahu setelah dia tenang. Lain kali kalau kamu mau meninggalkan atau mau kunci pintu, kasih tahu bahwa kamu mau menenangkan diri. Jadi kita nggak nebak-nebak apa yang terjadi pada dirimu gitu. Nah, kita kasih tahu mereka, ya lain kali seperti itu. Sebenarnya kalau kita sering kasih contoh di rumah nih dengan cara kita, lama-lama mereka bisa ikut kok contoh itu, gitu ya. Ya.
Kira-kira Oke, seperti itu terima ya. kasih. Semoga membantu ya untuk ibu-ibu PWMI Pasir Putih. Lalu di chat room kita ada dari dari From Sean, minta Ibu Sean, dia bilang begini Bu, maaf mungkin ini agak melenceng dari tema seminar. Gimana dengan emosi yang naik turun dengan suami yang ketahuan selingkuh? Padahal sudah dengar khotbah, sudah belajar mengampuni, lalu sudah saat teduh tiap hari. Belum kadang dengan kelakuan anak seperti melawan kalau diajak bicara. Sedangkan yang selingkuh pura-pura tidak ada apa-apa. Apa yang harus kita lakukan di dalam rumah yang seperti itu? Ya, Yang oke. Ya, saya coba menjawab secara umum aja ya, karena ini kan lebih pribadi dan juga sangat apa eh kasus per kasus berbeda ya. Tapi ini saya jawab secara umum. Yang pertama, ketika kita ajak suami bicara, dia ngaku misalnya ya. Oke. Nah, apa nih keputusan terakhir dia? Apa yang dia lakukan? Apakah dia mau melanjut atau tidak selingkuhnya misalnya kan? Eh, dan kita bisa terima atau tidak? Kalau kita bisa terima, kita duduk ajak dia duduk bicara berdua, bicara kalau bisa ada pihak ketiga. Nah, kita bikin perjanjian dan sebagainya gitu ya. Dan kita belajarlah, mulai belajar mengampuni. Nggak gampang memang. Emosi naik turun betul ya, bisa naik turun Ibu. Cuman bagaimana kita mengelola tadi ya. Nah, ini perlu juga. Nah, ini kan saya bilang kasus per kasus. Ini suaminya sudah sadar, sudah bertobat atau belum? Atau tidak mengaku? Atau bagaimana? Nah, ini perlu orang ketiga atau cari konselor atau cari pendeta ya. Kalau misalnya pendeta bisa menangani, ya kita ajak ya suami ke pendeta dan sebagainya. Kalau misalnya kita merasa, aduh, kadang-kadang ya di jemaat merasa, aduh aku malu. Aku kan atau suamiku kan pengurus, nanti ketahuan dong gitu kan misalnya. Tetap harus mencari pertolongan misalnya ya. Banyak kok pendeta-pendeta yang tahu etika etika konseling sehingga tidak lagi menceritakan kepada orang lain. Tapi kalau ternyata tidak misalnya ya, bisa cari konselor Kristen ya, cari konselor Kristen, konselor keluarga untuk menolong. Nah, anak yang melawan bagaimana? Melawannya seperti apa? Nah, kita tenang. Kalau dia tenang, kita tidak mau diajak ke ring tinju istilahnya. Artinya gini, ketika dia marah, kita marah, dia marah, kita marah, makin naik suara, makin emosi kan menguasai diri kita. Ketika dia marah, kita diem, kita tenang. Sampai dia tenang baru kita ajak bicara. Biasanya itu besok-besok dia tidak akan eh ya kenapa dia bisa melawan? Karena kita marah kan. Kemarahan kita itu karena pasti teriak dan marah-marah, bukan marah ya, marah-marah sama dia, maka dia melawan. Nah, jadi kita ajak bicara dengan pelan, tenangkan suara, pelankan suara sehingga kita bisa turun oktav suara kita ya. Sini nak, tapi tegas ya, marahnya elegan tapi tegas, bukan senyum-senyum ya. Sini nak, mama mau ngomong. Ah, itu bukan marah ya. Jadi kita bilang, sini nak, mama mau ngomong, mama rasa marah sama kamu loh. Nah, kalau kita tidak teriak-teriak, dia juga pasti nggak akan lawan kita dengan teriak-teriak ya. Bisa nggak berubah? Karena pola saya sudah lama begini, biasanya sudah begini. Bisa kalau kita mau berubah ya, ada tekad ya. Oke. Jadi itu ada beberapa solusi ya. Lalu ibu-ibu kita sepakati nih waktunya sebenarnya sudah habis. Apakah kita bisa tambah 10 menit lagi? Karena tadi kita terlambat masuknya. Tadi terlambat, kita tambah 10 menit ya ibu-ibu ya. Karena ini dari Moria, kayaknya ada pertanyaan dari Bu Sri Murniati. Kayaknya penting nih Bu, kalau nggak dijawab nggak bisa tidur ini kayaknya ya. Nah pertanyaannya ya dari GMI, dari Jambi. Gimana jika ketika kita marah dengan seseorang, tapi orangnya pergi, sementara emosi kita masih tingkat tinggi? Apakah dengan berdiam diri sudah bisa dikatakan menguasai diri kita, Bu? Nah, ini kayaknya pengalaman ibu-ibu deh gini ya, pura-pura diem ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya. Misalnya kita mau marah sama orang dan orang itu pergi, kayaknya kita jadi tambah kesel karena dia nggak dengerin kita ngoceh-ngoceh gitu istilahnya ya. Emosi kita lagi naik nih, itu sebenarnya bagus dia ninggalin kita, jadi kita tidak ucapkan hal-hal yang tidak-tidak kan.
sebenarnya kita perlu menenangkan diri. Tadi katakan kita sudah diem nih, apakah sudah mengelola? Diemnya itu diem karena orangnya nggak ada, maka kita diem. Sementara kita masih panas hatinya, itu bisa ya. Atau diemnya setelah kita bisa tenang. Kita tenangkan, kita turunkan emosi. Nah, itu beda ya, diemnya itu beda kan. Nah, jadi kita sendiri yang bisa evaluasi diri kita kan. Saya sudah tenang belum nih? Ketika misalnya dia muncul nih nanti, ada perasaan gini, awas lo ya, lo muncul saya Lah ketok pergi Bu kamu ya, yang saya melipatikan tadi. ya, Pergi misalnya dia. seperti itu ya. Nah, ini dari kata lagi gambarnya. Halo Ibu Rosprida, bisa dimatikan itunya tolong. Iya Ibu Melati, Ya, silakan Bu. Lagi. oke. Apakah kita masih punya rasa awas loh, kamu muncul saya akan maki-maki kamu. Kalau begitu berarti kita belum mengelola. Tapi kalau kita udah kelola kan, oke, nanti dia datang saya akan ajak bicara baik-baik. Nah, itu berarti kita sudah kelola. Ya, itu tandanya ya. Oke. Oke, terima kasih Ibu Melati. Jadi bahannya Ibu melakukan nanti kita bagikan di grup PWMI Distrik 1, ibu-ibu bisa nanti bisa download atau bisa dibuka di HP masing-masing, nanti saya kirim. Memang emosi ini tantangan terbesar buat kita ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita marah tapi pura-pura nggak marah. Nah ini penting sekali. Lalu ada tadi itu ada berlatih komunikasi asertif. Nah ini mungkin perlu ya, penting bagi kita. Mungkin Ibu Melati, adakah ibu-ibu semua adakah yang mau bertanya lagi? Waktu kita tinggal 5 menit. Mungkin tidak ada ya. Kalau ada silakan ibu-ibu nanti bisa chat di grup PWMI Distrik 1. Mungkin ada tema yang lain yang nanti kita bisa lanjutkan sesi-sesi ke depan ya Ibu Melati ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di waktu yang lain. Karena memang Zoom ini singkat sekali waktunya, tapi hari ini kita puji Tuhan lah, semua berjalan dengan baik, meskipun di awal-awal ada miskomunikasi sedikit, tapi semua berjalan dengan baik. Nah, ibu-ibu, kita akan akhiri semua seminar kita pada sore hari ini dan acara kita. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Melati, masih sibuk mengajar, masih sibuk mengkonseling, tapi masih ada waktu untuk PWMI Distrik 1. Terima kasih. Lalu kita juga terima kasih untuk Ibu Evi Harefa yang sudah bergabung dengan kita ya, yang sudah memfasilitasi, memperkenalkan diri, memperkenalkan Ibu Melati kepada kami. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik,